Bayangkan. Seorang nenek tua, keriput wajahnya, memikul dagangan dalam kantong kresek lusuh sambil mengucap doa untuk setiap langkah. Tapi pagi itu, sebuah hinaan tajam menancap dari bibir seorang gadis kaya yang menyebutnya kampungan di depan umum. Tak ada yang membela. Dunia diam. Tapi langit tak tinggal diam. Apa yang membuat semua mata berbalik, dan takdir berpindah arah begitu dahsyat? Pagi itu pasar tradisional sudah mulai ramai. Suara pedagang sayur bersahutan dengan teriakan penjual ikan. Di salah satu sudut yang paling sepi, seorang nenek tua duduk bersila di atas tikar lusuh, dengan seikat kantong kresek berisi kue basah di sampingnya. Namanya Mak Rini. Usianya hampir 70 tahun, tubuhnya kecil, kulitnya legam terbakar matahari, dan senyumnya tak pernah lepas dari wajahnya yang keriput. Mak Rini bukan orang kaya. Ia hanya menjual kue buatan tangannya sendiri yang dibungkus rapi dalam plastik kecil, lalu dimasukkan ke kantong kresek bekas. Setiap pagi, ia menempuh jalan hampir 2 kilometer dengan berjalan kaki, membawa dagangan yang tak seberapa demi menyambung hidup. Tapi yang luar biasa darinya adalah semangat yang tak pernah surut, serta kesabaran dan ketulusan yang terpancar dalam sikapnya. Orang-orang pasar mengenalnya dengan baik. Meski kue yang ia jual sederhana, banyak yang membelinya karena tahu Mak Rini tak pernah curang dalam menakar, dan selalu mendoakan pelanggannya satu persatu dengan suara lirih yang membuat hati sejuk. Ia tidak pernah menawar doa dengan harga. Namun di balik senyumnya yang teduh, seringkali Mak Rini menjadi bahan olok-olok. Terutama dari kalangan muda yang merasa penampilannya terlalu kampungan. Apalagi kantong kresek hitam yang ia bawa, dianggap menjijikan oleh beberapa pembeli. Tapi Mak Rini tak pernah membalas hinaan. Ia hanya menunduk, dan menggumamkan istighfar. Hari itu, ada seorang perempuan muda yang baru pertama kali datang ke pasar itu. Perempuan itu berdandan mewah, memakai kacamata hitam besar dan tas bermerek yang mencolok. Saat melewati tikar Mak Rini, ia berhenti sejenak. Lalu dengan suara keras yang sengaja ia tinggikan, ia tertawa. Ih, bawa dagangan pakai kantong kresek? Kampungan banget. Ini kue atau sampah sih? Beberapa orang di sekitar menoleh. Sebagian merasa risih, tapi tak berani bicara. Sementara Mak Rini hanya tersenyum, menatap gadis itu dengan mata berkaca-kaca. Bibirnya bergetar, tapi ia tetap tenang. Kalau tak mau beli, tak apa, nak. Semoga rezekimu diluaskan. Perempuan itu mendengus dan pergi begitu saja, masih tertawa mengejek. Suasana pasar kembali berjalan seperti biasa, tapi ada yang berbeda di udara pagi itu. Seolah-olah angin berhenti sebentar, dan matahari menyembunyikan cahayanya di balik awan. Tak ada yang tahu, bahwa hari itu adalah awal dari perubahan besar yang akan mengguncang banyak hati. Bukan hanya bagi Mak Rini, tapi juga bagi mereka yang menyaksikan apa yang terjadi setelahnya. Seusai perempuan muda itu pergi, Mak Rini menarik napas panjang. Ia kembali merapikan dagangannya yang sempat terinjak ujung tikarnya oleh sepatu berhak tinggi si penertawa tadi. Tangannya gemetar, bukan karena marah, tapi karena menahan sedih. Namun senyum itu tetap menggantung di wajahnya, meski ada tetes bening yang akhirnya jatuh di sudut mata. Beberapa pembeli yang iba datang mendekat. Seorang ibu membawa anak kecil membeli 2 bungkus kue, sambil berbisik lirih, "Sabar ya, Mak." Yang begitu MAH memang suka meremehkan. Mak Rini hanya mengangguk, lalu tersenyum lebar seperti tak terjadi apa-apa. Namun rupanya, kejadian itu tak berhenti di situ. Seorang pedagang buah yang lapaknya tak jauh dari Mak Rini, merekam adegan saat perempuan muda itu menertawakan si nenek. Video singkat itu diunggah ke media sosial malam harinya, disertai tulisan yang menyentuh hati tentang sosok Mak Rini yang penuh kesabaran dan kesucian hati. Tak butuh waktu lama, video itu meledak. Keesokan harinya, nama Mak Rini sudah dibicarakan di mana-mana. Di grup-grup pesan, di media berita daring, hingga di televisi lokal. Banyak yang tersentuh dan merasa malu karena selama ini mungkin mereka juga pernah memandang rendah orang-orang seperti Mak Rini. Namun Mak Rini tak tahu semua itu. Ia tetap datang ke pasar dengan kantong kresek yang sama, berjalan kaki sejauh 2 kilometer, membawa dagangan yang masih tersisa banyak dari kemarin. Ia bahkan tak tahu kalau ada orang dari kota yang diam-diam mulai mencarinya. Sementara itu, perempuan muda yang kemarin menertawakannya juga tak sadar apa yang sedang viral. Ia sibuk memamerkan fotonya di tempat makan mewah di media sosialnya, lengkap dengan caption yang mengolok-olok kaum miskin yang dianggap merusak pemandangan. Namun, malam itu sesuatu yang aneh mulai terjadi padanya. Saat hendak melepas soft lens di kamar mandi, ia mengeluh matanya perih.
Awalnya ia pikir hanya iritasi biasa, tapi peri itu makin menjadi. Ia menjerit. Cermin di depannya tampak kabur, lampu kamar terlihat seperti kabut, dan matanya mulai merah membengkak. Ibunya yang mendengar teriakan panik berlari ke kamar mandi dan mendapati anaknya memegang wajah sambil menangis. Dokter dipanggil malam itu juga. Tapi tak satu pun bisa menjelaskan penyebab matanya mulai kehilangan penglihatan. Sementara di tempat yang jauh lebih sederhana, Mak Rini masih duduk di sajadah kecilnya, memohon pada Allah agar diberi kekuatan dan rezeki yang cukup untuk hidup esok hari. Ia tidak tahu bahwa takdir sedang menyulam benang rahmat di atas pundaknya, dengan cara yang belum pernah ia bayangkan. Pagi itu langit tampak cerah, tapi udara di rumah mewah perempuan muda itu mencekam. Ia tak bisa membuka matanya dengan normal. Meski sudah diperiksa oleh dokter spesialis mata terbaik di kota, tak ada penjelasan logis mengapa penglihatannya terus menurun. Semua hasil pemeriksaan menyatakan normal, tapi kenyataannya ia tak bisa melihat jelas. Semua tampak buram, seolah ada kabut pekat yang menyelimuti pandangannya. "Apa aku akan buta?" bisiknya panik pada ibunya yang tak henti menangis. Suara tangisan itu menggema di rumah mewah yang biasanya dipenuhi tawa dan suara televisi. Kini hanya ada kecemasan dan ketakutan yang menghantui setiap sudut. Di sisi lain kota, suasana pasar tradisional berubah drastis. Para pembeli yang sebelumnya hanya lewat dan mengabaikan Mak Rini kini mulai mendekat. Ada yang membawa anaknya sekadar menyapa, ada yang memborong dagangannya tanpa menawar. Semua ini terjadi karena video yang beredar kemarin. Tak sedikit pula media yang mulai datang dengan kamera dan mikrofon, ingin mewawancarai sosok nenek sederhana yang dianggap simbol ketulusan dan kesabaran. Tapi Mak Rini bingung. Ia bukan siapa-siapa, dan tidak terbiasa menjadi pusat perhatian. Saat seorang wartawan menanyakan perasaannya soal video viral itu, ia hanya menjawab lirih. "Saya ini cuma jualan kue, nak. Gak pernah mikir mau terkenal. Kalau bisa bantu orang lewat kue ini, saya udah bahagia." Ucapan sederhana itu direkam dan disiarkan ulang oleh banyak saluran berita. Dalam waktu singkat, sosok Mak Rini menjadi perbincangan nasional. Bahkan, berita tentangnya sampai ke telinga seorang tokoh penting dari Istana Negara. Tokoh itu dikenal jarang muncul di media, tapi sangat peduli pada rakyat kecil. Saat mendengar kisah Mak Rini, hatinya tergerak. Ia pun meminta ajudannya mencari alamat si nenek untuk diundang secara langsung ke istana sebagai bentuk penghargaan. Hari itu, dua kenyataan berbeda terjadi dalam satu waktu. Seorang perempuan tua yang setiap harinya dipandang rendah sedang naik tangga takdir menuju kemuliaan. Sementara di sisi lain, perempuan muda yang dulu merasa tinggi, kini terjatuh dalam kegelapan yang tak bisa ia lawan. Mak Rini belum tahu bahwa undangan dari istana sedang diketik. Ia masih sibuk menghitung uang hasil jualannya yang lebih banyak dari biasanya, sambil sesekali menatap langit dan mengucap syukur perlahan. Pagi ketiga setelah kejadian itu, suasana pasar mendadak berbeda. Belum jam 7 pagi, beberapa pria berseragam rapi tampak berjalan pelan di lorong pasar. Wajah mereka serius, namun sopan, sesekali menyapa para pedagang yang memandangi mereka dengan heran. Mereka bertanya tentang satu nama, Mak Rini. Beberapa pedagang langsung menunjuk ke arah sudut pasar tempat tikar tua biasa digelar. Di sanalah Mak Rini duduk, seperti biasa, dengan kantong kresek hitam berisi kue yang ia tata dengan hati-hati. Ketika rombongan itu mendekat, Mak Rini sempat mengira mereka petugas pajak atau pengusir pedagang liar. Tapi apa yang terjadi membuatnya menggigil. "Apakah benar Ibu Rini, penjual kue?" tanya salah satu pria berpakaian jas gelap dengan nada lembut. Mak Rini mengangguk pelan, tangannya masih memegang plastik berisi kue pisang yang baru saja ia tata. "Iya, Pak." "Ada apa ya?" "Saya mewakili Bapak dari istana. Kami diutus secara resmi untuk mengundang Ibu datang ke kediaman negara. Bapak ingin bertemu langsung dan memberikan penghargaan atas keteladanan dan keikhlasan Ibu." Seluruh pasar terdiam. Beberapa orang yang berada di dekat Mak Rini menutup mulutnya karena terkejut. Bahkan tukang sayur yang tadinya sedang menghitung uang receh ikut berdiri, seolah tak percaya apa yang didengarnya. Mak Rini menatap para tamu itu dengan wajah bingung. "Saya? Ke istana? Saya cuma jualan kue, Pak." "Justru karena itulah, Bu," jawab pria itu sambil tersenyum tulus. "Karena dari ketulusan sederhana, Allah angkat derajat manusia." Air mata mulai mengalir dari mata keriput itu. Suaranya tercekat. Ia tak tahu harus berkata apa, selain lirih menyebut nama Allah berulang-ulang.
Seumur hidupnya ia tak pernah bermimpi akan diundang ke istana, apalagi untuk menerima penghargaan. Ia hanya tahu cara hidup sederhana, bersyukur dengan apa yang dimiliki, dan bersabar atas setiap luka. Tanpa menunggu lama, berita kedatangan utusan dari istana tersebar ke seluruh pasar, lalu ke media sosial. Wartawan mulai berdatangan, dan Mak Rini pun diminta untuk bersiap menuju kota besar keesokan harinya. Sementara itu, di rumah perempuan muda yang dulu menertawakannya, suasana justru semakin mencekam. Ia tidak bisa lagi membedakan siang dan malam. Cahaya lampu pun hanya seperti bayangan kelabu. Dokter mulai menyebut kemungkinan kebutaan saraf yang sangat langka, namun hasil pemeriksaan tak kunjung menemukan penyebab. Ibunya hanya bisa memeluknya dan menangis, sementara sang anak menjerit, "Kenapa aku tidak bisa melihat?" Tak ada yang tahu bahwa kejadian itu adalah awal dari pelajaran besar yang akan mengguncang hatinya. Tapi semuanya sudah berjalan. Takdir tidak akan menoleh ke belakang. Esok paginya, langit tampak bersih. Udara segar menyapu kota kecil tempat Mak Rini tinggal. Pagi itu, ia tak menuju pasar seperti biasa. Sebaliknya, beberapa petugas dari pemerintah daerah telah datang menjemputnya dengan mobil hitam sederhana namun bersih dan harum. Ia mengenakan kebaya coklat tua warisan almarhumah ibunya, dan kerudung putih polos yang masih ia setrika sendiri malam tadi. Tangannya gemetar saat memegang undangan resmi yang dicetak dengan tinta emas. Di sana tertulis dengan indah namanya, Rini binti Maruf, diminta hadir di istana untuk menerima penghargaan langsung dari pemimpin negeri. Meski sudah dijelaskan berulang-ulang, hatinya tetap belum percaya. Sepanjang perjalanan menuju ibu kota, Mak Rini nyaris tak berkata apa-apa. Ia hanya memandangi pohon-pohon di tepi jalan dan langit yang tampak lebih luas dari biasanya. Di dalam mobil, seorang ajudan bertanya apakah ia merasa gugup. Mak Rini tersenyum. "Saya takut nanti kaki ini tak kuat berdiri di depan orang besar. Tapi kalau Allah yang tuntun, mungkin saya bisa." Mobil itu meluncur tenang menuju jantung kota. Ketika sampai di depan gerbang istana, Mak Rini menatap bangunan megah itu dengan mata berkaca-kaca. Rasa kecil, rasa tak layak, semua menumpuk di dadanya. Namun langkahnya terus maju, perlahan tapi pasti, melewati lorong panjang yang dipenuhi cahaya pagi. Di dalam istana, suasana penuh kehangatan. Para pejabat berdiri menyambutnya dengan senyum tulus. Karpet merah digelar. Kursi undangan telah disusun rapi. Di sisi lain, kamera televisi telah siap menyiarkan momen itu ke seluruh negeri. Saat Mak Rini memasuki ruangan utama, suasana hening seketika. Semua mata tertuju padanya. Tapi tak ada sorotan sinis atau tawa meremehkan. Yang ada hanya kekaguman pada sosok kecil yang kini berdiri dengan wajah bersih dan senyum sederhana. Di podium, tokoh penting yang selama ini jarang muncul menyambutnya dengan hangat. Ia berjalan turun dan menuntun Mak Rini naik ke atas panggung. Tak banyak kata yang ia ucapkan. Hanya kalimat pelan yang terdengar menyayat hati. "Bu Rini, dari kantong kresek itu, kami belajar tentang kehormatan. Terima kasih karena telah menjadi cermin bagi kami yang sering lupa pada makna ketulusan." Hadirin berdiri. Tepuk tangan menggema di ruangan megah itu. Beberapa mata berkaca-kaca. Dan Mak Rini hanya bisa berdiri terpaku, menunduk, lalu menangis pelan. Di tempat lain, jauh dari kemewahan istana, seorang perempuan muda menghempaskan tubuhnya ke tempat tidur rumah sakit. Matanya yang membengkak kini benar-benar gelap. Tak ada satupun bayangan yang bisa ia tangkap. Ia menangis, bukan karena sakit, tapi karena takut. Takut pada kegelapan yang kini tak lagi bisa ia tolak. Setelah acara penghargaan usai, Mak Rini dipersilakan duduk bersama beberapa tamu penting lainnya di meja makan istana. Namun ia tampak canggung, seolah tak percaya bahwa sendok dan garpu perak di hadapannya benar-benar untuk dirinya. Wajah-wajah penting di sekelilingnya tersenyum sopan, mencoba mencairkan suasana. Tapi di balik semua kemegahan itu, hati Mak Rini tetap sederhana. Ia merasa seperti mimpi. Seorang koki istana datang langsung menyajikan makanan yang telah disiapkan khusus. Menu bergaya Nusantara disajikan dengan hiasan mewah, tapi tetap mempertahankan rasa rumahan. "Kami dengar ibu lebih suka yang tradisional," kata koki itu dengan lembut. Mak Rini tersenyum malu, lalu berbisik, "Kalau ada tempe goreng, saya senang sekali." Meja makan meledak oleh tawa kecil yang hangat. Suasana menjadi lebih ringan. Namun di tengah jamuan itu, tiba-tiba seseorang dari tim media menghampiri Mak Rini dan berkata, "Bu, ada tamu yang ingin bertemu, katanya sangat penting."
Tapi kami tak ingin memaksakan. Mak Rini mengangguk, tak tahu siapa yang dimaksud. Ternyata, di ruangan lain, seorang gadis muda berkursi roda duduk dengan kepala tertunduk. Ia ditemani ibunya yang tampak murung. Gadis itu adalah perempuan muda yang dulu menertawakan Mak Rini di pasar. Kini matanya tertutup kain hitam. Ia benar-benar tak bisa melihat. Ia memohon kepada pihak istana agar diizinkan bertemu dengan si nenek. Bukan untuk meminta keajaiban, tapi untuk memohon maaf, agar beban hatinya sedikit berkurang. Ia tak tahu bagaimana nasibnya esok, tapi ada sesuatu dalam batinnya yang ingin diluruskan, walau hanya lewat permohonan maaf. Ketika Mak Rini memasuki ruangan itu, suasana mendadak hening. Perempuan muda itu menangis kencang, lalu berlutut dari kursi rodanya. Tangan kurusnya meraba-raba lantai, mencari kaki sang nenek. Saat akhirnya menyentuh ujung rok Mak Rini, ia memeluknya erat, menggigil. Maafkan saya, Nek, saya dulu menghina, saya tak tahu. Saya sombong, saya buta bukan karena mata, tapi karena hati saya. Mak Rini berdiri terpaku. Beberapa detik ia hanya menatap gadis itu. Lalu perlahan, ia menyentuh bahunya dan berkata, "Nak, saya ini bukan siapa-siapa. Kalau Allah sudah beri pelajaran, itu artinya Allah masih sayang. Jangan menangis, Nak. Bangkitlah. Masih ada jalan kalau hatimu mau kembali pulang." Gadis itu meraung dalam pelukan Mak Rini, seperti anak kecil yang kembali menemukan ibunya. Tangisannya memenuhi ruangan. Bahkan ibunya yang berdiri di samping ikut berlutut, memohon maaf dengan air mata yang tak tertahan. Di balik jendela besar istana, cahaya matahari sore menyelinap masuk, menyorot wajah Mak Rini yang penuh kedamaian. Tak ada dendam di matanya. Hanya ketulusan yang tak bisa dibeli oleh pangkat, harta, atau sorotan kamera. Setelah pertemuan yang menggetarkan hati itu, nama Mak Rini makin dikenal. Tapi bukan karena ia mencari popularitas, melainkan karena kesederhanaannya yang terus hidup di tengah sorotan. Banyak yang ingin mengundangnya ke berbagai acara, menawarkan bantuan, bahkan ada yang ingin memberinya rumah. Tapi Mak Rini selalu menjawab dengan tenang, "Saya hanya ingin tetap jualan kue. Kalau tak ke pasar, saya bingung mau ngapain." Beberapa hari setelah pulang dari istana, Mak Rini kembali membuka tikarnya di sudut pasar seperti biasa. Kali ini bukan hanya pelanggan lama yang datang, tapi juga orang-orang baru yang sebelumnya tak pernah menginjakkan kaki di pasar tradisional. Mereka datang bukan hanya untuk membeli kue, tapi juga untuk melihat sosok yang membuat mereka menangis lewat layar ponsel. Namun Mak Rini tetap seperti dulu. Ia menyapa semua orang dengan lembut, masih membawa kantong kresek yang sama, masih duduk di tikar lusuh yang ia cuci sendiri. Tapi satu hal yang berbeda. Setiap kali ia mengemas kue, ia menyelipkan selembar kertas kecil bertuliskan doa. Doa itu sederhana. Tak ada nama Mak Rini di dalamnya. Hanya ucapan syukur dan permohonan agar siapapun yang memakan kue itu diberi keberkahan dan dilindungi dari sifat sombong. Tak sedikit pembeli yang terdiam setelah membaca secari kertas kecil itu. Banyak dari mereka yang menangis dalam diam saat membaca baris terakhir. Jangan pernah remehkan orang yang kau temui dalam perjalananmu. Bisa jadi ia adalah jalanmu menuju keselamatan. Sementara itu, di rumah yang kini sepi, perempuan muda yang dulu menertawakan Mak Rini menjalani hari-harinya dalam gelap. Meski dokter masih mencoba berbagai pengobatan, keadaannya belum berubah. Namun yang berubah adalah hatinya. Setiap malam ia membaca Al-Quran dengan suara lirih yang dibacakan oleh ibunya, lalu berdoa dalam tangis yang panjang. Ia mulai mengingat setiap kata kasar yang pernah ia ucapkan, setiap langkah angkuh yang pernah ia banggakan. Dan dalam setiap sujud, ia menyebut nama Mak Rini. Bukan untuk meminta kesembuhan, tapi agar Allah mengampuni dosanya dan memberinya kesempatan menebus kesalahan. Sebuah perubahan yang tak terlihat oleh mata, tapi terasa oleh langit. Waktu berlalu. Musim berganti. Namun ingatan tentang Mak Rini masih tetap hidup di hati banyak orang. Ia kini bukan sekadar penjual kue di pasar, tapi simbol dari ketulusan yang membekas. Anak-anak sekolah menulis tentangnya di tugas mereka, para guru menyebut namanya di kelas sebagai contoh nyata dari nilai-nilai kemanusiaan, dan para pemimpin pun sering mengutip kisahnya dalam pidato. Tapi di balik semua itu, Mak Rini tetap memilih diam di sudutnya. Ia menolak tawaran pindah ke kota, menolak jadi bintang iklan, menolak rumah mewah yang ditawarkan oleh pejabat. Ia hanya meminta satu hal, agar diperbolehkan tetap berjualan, dengan kantong kresek hitam yang kini justru dianggap sebagai simbol keberkahan. Sementara itu, di sebuah rumah yang tak lagi ramai, suara-suara mulai perlahan kembali hidup.
Perempuan muda yang dulu tertawa meremehkan Mak Rini kini tak lagi menangis tiap malam. Ia mulai menerima keadaannya, dan justru menjadikan kegelapan itu sebagai jalan untuk mengenal dirinya sendiri. Ia belajar mengaji dengan tangan meraba huruf Braille. Ia mulai membuat podcast dari kamarnya, bercerita tentang kesombongan, tentang rasa sesal, dan tentang betapa mahalnya mata yang pernah ia sia-siakan. Suatu hari, seorang wartawan datang ke rumah Mak Rini dan membawa kabar mengejutkan. "Bu Rini, apakah ibu tahu bahwa perempuan muda yang dulu sempat menyakiti hati ibu kini menjadi inspirasi di media sosial?" Ia bercerita tentang ibu, tentang perubahannya, dan ingin mendirikan rumah belajar untuk tunanetra. Mak Rini hanya tersenyum dan menjawab, "Allah Maha membolak-balikan hati. Kalau niatnya baik, siapa saya untuk menahan?" Lalu tanpa sepengetahuan siapapun, Mak Rini mengambil sebagian uang hasil tabungan jualannya dan menitipkannya kepada seorang ustadz yang ia percaya. "Kalau benar dia ingin bangun tempat belajar, tolong bantu dari saya. Jangan bilang siapa yang memberi," ucapnya pelan. Ustadz itu terdiam, matanya berkaca-kaca. Beberapa bulan kemudian, berdirilah sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Di depannya terpasang papan kayu bertuliskan, "Rumah Cahaya untuk yang belajar melihat dengan hati." Tak satu pun yang tahu bahwa sebagian besar dana pembangunan itu berasal dari penjual kue di pasar, dari seorang nenek yang ditertawakan karena kantong kreseknya. Suatu pagi yang mendung, Mak Rini duduk lebih awal dari biasanya di sudut pasar. Dagangannya sudah tertata rapi dalam kantong kresek hitam yang telah ia cuci bersih. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah. Hari itu pasar tampak lebih sepi. Langit mulai menurunkan rinai hujan lembut. Sebagian pedagang mulai menutup lapaknya, tapi Mak Rini tetap bertahan. Ia menutup dagangannya dengan plastik bening, lalu duduk bersandar sambil berzikir pelan. Tak lama kemudian, seorang pria muda mendekat, membawa payung besar. Wajahnya asing, namun senyumnya ramah. "Ibu ini yang bernama Mak Rini?" tanyanya sopan. Mak Rini mengangguk pelan. "Perkenalkan, saya mewakili sebuah yayasan. Kami sudah lama ingin bertemu ibu secara langsung. Salah satu pendiri kami ingin mengucapkan terima kasih, karena semangat ibu telah menyentuh hidupnya." Mak Rini terdiam, bingung. "Saya? Tapi saya tidak kenal siapa-siapa, Nak." Pria itu menggeleng. "Ibu tidak kenal beliau, tapi beliau mengenal ibu. Ia adalah perempuan muda yang dulu." Kalimat itu menggantung. Hujan turun semakin deras, membasahi ujung tikar dan ujung kerudung putih Mak Rini. Tapi ia tidak bergerak. Matanya memandang jauh, seakan menembus rintik hujan. Pria itu melanjutkan, "Ia ingin ibu tahu bahwa setiap langkah ibu telah mengubah banyak hati. Rumah Cahaya yang berdiri sekarang menjadi tempat belajar bagi banyak tunanetra. Dan semua itu terinspirasi dari ibu." Mak Rini menunduk. Bibirnya bergetar. Dalam keheningan pasar yang dibasahi hujan, ia mengangkat tangannya, memohon agar Allah mengampuni siapapun yang dulu menyakitinya, dan memberkahi siapapun yang kini berjalan di jalan kebaikan. Beberapa pedagang lain mulai berdatangan, membawakan terpal untuk menutupi dagangan Mak Rini. Mereka kini tak melihatnya sebagai nenek renta penjual kue, tapi sebagai seseorang yang telah mengajarkan mereka tentang kesabaran dan keteguhan hati. Di sisi lain kota, di sebuah kamar sederhana, perempuan muda itu duduk di kursi rodanya, menghadap jendela yang basah oleh hujan. Meski matanya tak lagi bisa melihat dunia, hatinya kini melihat lebih banyak daripada sebelumnya. Ia memegang sehelai kertas yang dititipkan oleh sang ustadz, berisi doa yang pernah diselipkan dalam kantong kresek kue. Ia membaca tulisan itu pelan, berulang-ulang, lalu memeluk kertas itu erat-erat. Hari itu pasar mendadak ramai, namun bukan karena dagangan atau promo besar. Orang-orang berdatangan bukan untuk belanja, tapi untuk menghormati seseorang yang selama ini duduk diam di sudut, menawarkan kue dan doa tanpa pamrih. Di tengah kerumunan itu, tikar lusuh yang biasa digelar Mak Rini kini terbentang rapi, namun tanpa sang pemilik. Pagi itu Mak Rini tidak datang ke pasar. Beberapa pedagang mulai bertanya-tanya. Seorang ibu yang setiap pagi membeli kue talamnya merasa ada yang hilang. Seorang anak kecil yang biasanya diberi potongan kue gratis berdiri termangu. Lalu kabar itu pun datang. Sunyi. Lembut. Tapi menghantam. Mak Rini wafat di sepertiga malam, setelah menunaikan sholat tahajud. Ia ditemukan dalam posisi bersujud, dengan senyum damai di wajahnya. Tidak ada tangis yang meledak, hanya isak lirih dari orang-orang yang selama ini diselimuti kehangatan doanya.
Jenazahnya diantar dengan sederhana, namun rombongan pengantar begitu panjang. Tak hanya warga sekitar, tapi juga orang-orang dari luar kota, dari yayasan, dari pasar, dari istana, bahkan dari rumah cahaya. Semuanya datang, membawa bunga, doa, dan air mata. Perempuan muda yang kini menjalani hidup dalam gelap juga datang. Ia digandeng oleh ibunya, membawa seikat kue yang dibungkus dalam kantong kresek hitam. Di dalamnya ada secari kertas yang ia tulis sendiri, dengan huruf besar agar bisa diraba. Terima kasih telah menjadi cahaya saat aku tenggelam dalam gelap. Ia meletakkan kantong itu di atas makam Mak Rini, lalu duduk diam di atas tanah yang masih basah. Angin bertiup pelan, seolah menyampaikan salam dari langit. Sejak hari itu, tikar lusuh Mak Rini tidak pernah lagi digelar di pasar. Tapi warung-warung kecil mulai menempelkan doa-doa kecil di dagangannya. Anak-anak mulai tahu kisah tentang nenek penjual kue yang diundang ke istana. Dan mereka belajar bahwa kehormatan sejati tak datang dari penampilan, melainkan dari hati yang terus memilih sabar, ikhlas, dan rendah hati. Sementara itu, rumah cahaya terus berdiri. Setiap murid yang belajar di sana akan selalu memulai pelajaran dengan membaca doa yang kini menjadi moto mereka. Jangan pernah remehkan orang yang kau temui dalam perjalananmu. Bisa jadi ia adalah jalanmu menuju keselamatan. Dan kisah Mak Rini, sang penjajah kue dengan kantong kresek hitam, akan terus hidup. Bukan di layar kaca, tapi di hati orang-orang yang telah disentuh oleh ketulusannya. Dari kisah ini kita belajar bahwa kemuliaan bukan diukur dari pakaian, jabatan, atau harta, tapi dari hati yang sabar, tangan yang ringan menolong, dan lisan yang tak pernah merendahkan. Seseorang bisa ditertawakan dunia, tapi ditinggikan oleh langit. Dan seseorang bisa meninggi karena kesombongannya, namun justru dijatuhkan dengan cara yang paling menggetarkan. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 18. Dan barang siapa yang Allah hinakan, maka tidak seorang pun yang dapat memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Kisah ini adalah fiktif belaka, disusun menyerupai nyata agar kita bisa mengambil pelajaran dan menggugah hati. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, silakan like, tinggalkan komentar kalian di bawah, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah penuh hikmah lainnya.